وعلى آله وصحبه أجمعين. Sampai apa? Hadis sahabat. Kalau kemarin anta hakimun berda'a min hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi hadaya ab'athu biha ma'aka ila Muhammad. Wa ursilu ma'aka bi badrakatin yubadrikunaka ila ma'manika. Hadhihi adapun ini beberapa hadiah. Hadaya itu beberapa hadiah. Hadhihi adapun ini hadiah. Hadaya itu beberapa hadiah. Ab'athu yang aku mengutus, mengirimkan biha dengan hadaya, maka beserta engkau. Itu sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Maka beserta engkau wahai Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ila Muhammad, kepada baginda Muhammad. Wa ursilu, dan aku mengirimkan maka beserta engkau bibadrakatin, dengan tanda-tanda yubadrikuna, yang pada mengetahui ialah manusia kepada engkau, ila ma'manika, kepada aman engkau. Karena ini kan sahabat Hatim berarti kan masuk ke kerajaan Muqawqis. Jadi saya kasih tanda ini biar kamu enggak diapa-apain oleh tentaranya Raja Muqawqis. Sebangsa selendang, selai pakaian kecil yang dipegang oleh Hatib. Kalau megang ini, tentaranya Muqawqis itu enggak ngapa-ngapain, enggak nangkap, enggak apa. Karena ini kan Hatib kan masuk di kerajaan Raja Muqawqis Mesir. Raja kan punya tentara, punya pengawas, punya penjaga. Kalau kamu bawa ini, kamu enggak diapa-apain, kata Raja Muqawqis kepada sahabat Hatib bin Abi Balta'ah yang diutus oleh Rasulullah untuk membawa surat Rasulullah kepada Raja Muqawqis. Yubadrikuna, yang pada mengetahui ala nas daripada tentara-tentaranya Raja Muqawqis, kepada engkau ila ma'manika, sampai kau aman, sampai kau keluar dari kerajaan ini kau aman. Qala, berkata ialah rawi itu Hatib bin Abi Balta'ah. Allah berkata ialah rawi, itu sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Wa ahda, maka memberikan hadiah ialah Raja Muqawqis ila Rasulillah, kepada Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalatha jawadin, kepada 3 beberapa hamba sahaya perempuan. Wa ahda, maka memberikan hadiah ialah Raja Muqawqis ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalatha jawarin, kepada 3 beberapa hamba sahaya perempuan. Minhunna, itu sebagian daripada thalatha jawarin, Ummu Ibrahim, yaitu Siti Maria, ibunya Siti Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Siti Maria Al-Qibtiyah yang akhirnya disenggambai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamil. Lahirlah Siti Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kalau mengirim sahabat-sahabat yang mengirim jamaah ke Mesir, ini
orang Mesir itu kan keturunan Kipti. Di situ Kiptim, aslinya ada mimnya, Kiptim bin Ham bin Nuh. Termasuk Fir'aun kan keturunan Kipti. Maka Siti Maria Al-Kiptiyah, itu hamba saya Rasulullah, digauli Rasulullah, hamil lahirlah Sayyid Ibrahim. Maka baginda Muhammad ini, ya Sayyidina Hasan dan Husain, ini ada hubungan kerabat dengan orang-orang Mesir. Nah, karena dulunya Maria itu orang Mesir, hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Muqawqis kepada Rasulullah. Yang akhirnya Imam Syafi'i juga hijrah ke Mesir, ya kan. Terus Sayyidah Nafisah binti Hasan Al-Anwar Al-Hasani juga pindah ke Mesir. Hanya banyak habaib-habaib di Mesir, banyak. Syed Ahmad Al-Badawi di Mesir. Akhirnya sekarang juga Thariqah Tijaniyah berkembang di Mesir. Nah, sepesat-pesat. Wa wahidatun, adapun satu hamba sahaya wahaba itu memberikan hak pada wahidah Rasulullah yang Gusti Rasulullah SAW, ini Hasan bin Thabit Al-Ansari kepada sahabat Hasan bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hasan ini seorang pensyair yang sangat dalam syairnya, tapi sangat menakut. Gak pernah ikut perang, gak pernah. Gak apa-apa. Ini gila kalau melihat golok ini gila. Dia gak ikut perang. Maka dalam satu peperangan Rasulullah pada saat berperang hanya di rumah dengan anak kecil, dengan sahabat, dengan bibi Rasulullah Sofiyah binti Abdul Muttalib. Orang Yahudi datang ke situ. Terus Sofiyah itu, Hasan itu lawan dia. Oh, saya ini penakut. Kalau saya bisa melawan, saya ikut perang dengan Rasulullah. Saya ini nggak berani, gembeng. Tapi sahabat Nabi. Tapi syairnya banyak sekali. Kalau syair menyanjung Rasulullah, menyanjung Islam, menghina para orang kafir, ya bakatnya dia. Tapi hatinya ini halus sehingga nggak berani perang, nggak berani. Wahidatun pun satu wahaba itu memberikan kepada wahidah Rasulullah SAW. Dan Hasan bin Thabit bersama Hasan bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu itu syairun min syu'ara'is sahabah ini. Tukang syair ini. Warsala dan mengutus ialah Raja Muqawqis ilahi pada baginda Nabi bitarafin dengan satu pakaian, bitarafin dengan satu pakaian min tarafihim daripada pakaian-pakaiannya orang Mesir. Kada pun ini keterangan hadis ini fil bidayah, misalnya fil badiyah salah, fil bidayah dalam kitab al-bidayah wan nihayah lil Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Wa kharajat, dan telah mengeluarkan hadits Hatib dan kepada hadisnya Hadmul Badat tentang ini Ibnu Syahin, ialah Imam Ibnu Syahin minal muhadditsin ini. Kama seperti keterangan fil Isabah dalam kitab Al-Isabah, keterangan kepunyaan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ulama ini saling sambung menyambung. Ulama ngarang ini ada yang mensyarahi, ada yang menerangkan, ada yang. Nah, kitab Isabah itu 4 jilid besar-besar karangan Imam Ghazali Al-Asqalani. Ini menerangkan para sahabat-sahabat Nabi yang melengkapi, menyarahi kepada kitab Usudul Ghabah. Usudul Ghabah itu karangan Imam Ibnul Athir tentang para sahabat. Usudul Ghabah ini diperlengkap
diperjelas oleh kitab Al-Isabah. Dulunya kitab Usudul Ghabah. 6 jilid sejarahnya para sahabat semua oleh Imam Ibnul Athir Asy-Syafi'i yang mengarang Jami'ul Usul. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mutolaah Usudul Ghabah, ada perlu yang kasih referensi dan menjadi kitab Al-Isabah. Ulama itu kalau mencapai makom tasnif itu sambung menyambung. Bukan saling bertentangan, bukan. Saling sambung menyambung, saling melengkapi. Maka hebatnya ulama India ini, kitab usul wal ummahat, kitab-kitab yang pokok itu semua dikumpulin di sana. Seperti kitab Al-Ilal karanya Daruqutni, Ilalul Hadis itu 12 jilid. Daruqutni. Daruqutni itu pernah membongkar Sahih Bukhari, ditahqiq. Perawinya Imam Bukhari itu semua thiqah semua. Berapa puluh ribu perawi di situ. Diungkap semua. Tapi kitabnya kan enggak sampai ke sini. Nah, Imam Daruqutni kitab Al-Ilal, Ilalul Ahadits, ilatnya para hadis 12 jilid. Kita ini belum sampai di sini kan? Belum sampai di sini. Ibnu Katsir mengarang kitab Al-Majami', Majmu'ul Hadis 16 jilid. Ibnu Katsir Al-Majami'. Hadis sampai matanya buta. Wa akhraja dan telah mengeluarkan hadits Hatib kepada hadisnya Hatib bin Abil Balta'ah tentang Rasulullah kirim surat kepada Raja Muqawqis. Aidan Imam Ibnu Syahid minal wahadits juga menulis hadis ini. Ini kan tadi kan akhrajahul Baihaqi, berarti akhrajul Baihaqi wa akhrajahu Ibnu Syahid kadzalik, gitu maksudnya. Di seluruh mu'allafahnya Imam Baihaqi kumpulkan, Baihaqi orang banyak sekali tentang hadis. Imam Syahid mengarang tentang al-ahadits. Baiknya kita punya karangan Imam Syahid itu apa aja. Karena di sana ini beda sedikit kurang sedikit. Beda sedikit kurang sedikit sesuai istilah mereka. Tapi kan kita akhirnya memahami ini. Berarti kan Imam Syahid ini kan menguatkan hadis yang dilakukan oleh akhrajahul Baihaqi. Jadi akhirnya disyahidu ba'duha ba'dan, sebagian hadis itu menguatkan pada sebagian yang lain. Kalau ummahatul ahadits ada semua di depan saya, wah saya habis kasih referensi banyak. Tapi kitabnya enggak ada. Kitab Abu Hurairah ini menerangkan suratnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ahli Najran, kepada ahli Najran, yaitu orang-orang Nasrani. Ahli Najran sana di Madinah. Rasulullah kalau ngomong surat kan sahabat yang nulis, mungkin Sayyidina Ali. Muawiyah juga pernah menulis. Sayyidina Sabit, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali penulis surat Rasulullah. Saya mau nulis surat Rasulullah. Rasulullah kan nggak nulis, nggak baca. Ngomong, sahabat yang nulis. Kitab Abu Hurairah ini menerangkan suratnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ahli Najran, kepada orang-orang Nasrani ahli Najran.
Akhraja telah mengeluarkan hadits Al-Baihaqi, Imam Ahmad Al-Baihaqi an Yunus bin Bukair, dari Yunus bin Bukair, an Salamah bin Abdi Yasu, dari Salamah bin Yasu, an abihi, dari bapaknya Salamah, itu Abdi Yasu, an jadihi, dari kakeknya Salamah. Kakeknya siapa? Enggak dijelaskan di sini. Qala berkata Yunus, ialah Imam Yunus bin Bukair. Wa kana, dan berada, ialah Salamah bin Abdi Yasu, Nasranian, itu dulunya Nasrani, wa aslama, maka masuk Islam, ialah Salamah. Wa kana, dan berada, ialah Salamah bin Abdi Yasu, Nasranian, itu dulunya Nasrani, wa aslama, maka masuk Islam, ialah Salamah. Isinya surat, Inna Rasulullah, pada sunnah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata itu kirim surat ya Rasulullah ila ahli Najran, kepada ahli Najran. Qabla ayan zila, sebelum turun alaihi atas Rasul Tasin. La surat Tasin Sulaiman, yang menerangkan Nabi Sulaiman. Tasin, kan ada surat Al-Qur'an. Di situ menerangkan Nabi Sulaiman. Sebelum turun surat itu, Rasulullah kirim surat kepada orang-orang Nasrani yang ada di Najran, sana di Madinah. Qabla ayan zila, sebelum turun alaihi atas baginda Nabi Tasin Sulaiman, dan surat Tasin Sulaiman. Karena di dalam surat Tasin tadi itu ada tulisan, ada ayat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Sulaiman kirim surat kepada Ratu Balkis yang ada di Yaman. Di burung hudhud itu ditugas oleh Nabi Sulaiman untuk cari air. Jadi burung ini ada air di sini. Nabi Sulaiman kan ngerti bahasanya burung. Kalau ada. Nanti suruh jin ifrit gali untuk minum tentaranya yang puluhan ribu atau ratusan ribu. Suatu ketika burung hudhud itu dicari nggak ada. Nabi Sulaiman ngancam, hudhud balik saya sembelih nih. Udah lama pulang. Di mana hudhud? Saya dari Ratu Balkis, Nabi Sulaiman. Sana di Yaman. Nabi Sulaiman kan ada di mana? Sulaiman ada di Syam, di Palestina. Dari Palestina ke Yaman kan jauh tuh. Lain benua kan. Datang. Bagaimana itu Ratu Balkis? Dia seorang wanita yang punya kerajaan besar. Dan dia adalah masih gadis. Dia menyembah matahari. Akhirnya ini, saya kirim surat. Nah ini tulisannya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Nih, dipatok sama burung hudhud, kan burung patok oleh mulutnya, cucuk terbang dari Palestina ke Yaman. Di singgah sana kerajaan. Itu Balkis seorang ratu besar sendirian, masih gadis. Dimasukkan surat lewat bolongan jendelanya. Ditaruh pantalnya. Bangun tidur Ratu Balkis, ada surat ini. Nah ini suratnya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Terus Ratu Balkis musyawarah kepada tentara-tentara. Gimana saya musyawarah kepada kamu semua ini? Saya dapat surat dari Nabi Sulaiman, raja di Palestina. Tentaranya siap perang semua. Tentara itu siap perang semua. Akhirnya Ratu Balkis kirim tentara juga datang ke Palestina. Beberapa bulan zaman dulu kan. Dan membawa hadiah-hadiah kepada Nabi Sulaiman. Tapi Ratu Balkis belum ada kesediaan dan rakyat itu masuk Islam, belum ada. Hanya kirim utusan dan membawa hadiah. Makanya sampai datanglah
kiriman Ratu Balkis dengan hadiah-hadiah yang besar kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lebih kaya daripada Ratu Balkis. Kata Nabi Sulaiman, bal antum bihadiyatihim tafrahun. Kalian wahai tentara-tentaraku, kamu merasa bunga dengan hadiahnya Ratu Balkis? Apa itu? Nah, kata Nabi Sulaiman. Sulaiman hanya saya ancam Ratu Balkis akan saya serang habis-habisan. Saya bunuh semua orang sana kalau nggak masuk Islam. Nah, akhirnya tergerak Ratu Balkis ingin datang ke Palestina dari Yaman. Datang ke sana. Nah, hanya Nabi Sulaiman mengerti, oh Ratu Balkis ini akan datang ke sini. Enggak menyuruh tentaranya penasehat namanya Syekh Asaf bin Barkhiyah. Kata Asaf bin Barkhiyah, sebelum Ratu Balkis ke sini, singgasananya harus sudah dipindah ke sini, kata Nabi Sulaiman. Asaf mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu singgasananya Ratu Balkis Yaman pindah ke Palestina. Sampai di situ Nabi Sulaiman Ratu Balkis datang, Balkis, itu apa itu? Iya, kaya ini singgasana saya itu. Kaya itu singgasana saya. Nah, maka gosipnya itu Ratu Balkis itu kakinya berbulu. Perempuan tapi berbulu, jelek lah gosipnya. Digosipkan oleh jin. Maka jalan yang dilewati Ratu Balkis itu dikasih marmer supaya Ratu Balkis menyangka itu air. Iya, padahal bukan. Ratu Balkis itu yang kaya kan dicincing itu kan. Kakinya Ratu Balkis begini. Oh, enggak jelek enggak apa kok. Artinya kakinya berbulu tapi baik. Jadi Sulaiman ditipu oleh jinnya, ini kakinya jelek. Padahal enggak jelek selanya. Nah tulisnya, kok air? Padahal bukan air itu. Marmer yang kayak air. Kan takut basah itu. Dicincing kan. Kelihatan. Perempuan kakinya berbulu. Cakep, enggak jelek, enggak apa, enggak cacat kok. Iya. Ini yang akhirnya Ratu Balkis masuk Islam. Andai kan enggak masuk Islam, dobrak-abrik itu zaman sama Nabi Sulaiman. Dihabisin. Nabi Sulaiman sudah, kalau enggak masuk Islam, saya habisin itu. Lalu pesan tentaranya. Akhirnya masuk Islam. Ini aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Akhirnya masuk Islam dan akhirnya dinikah. Dinikah. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala, maka Nabi Sulaiman nabinya Allah, rasulnya Allah, dan raja dulu. Raja dulu. Kalau yang raja-raja lain kan hanya raja doang, enggak nabi, enggak rasul, kafir, akhirnya masuk neraka kan? Masuk neraka. Artinya semua kemuliaan ini ada dalam agama Allah. Raja kaya besar kayak apa? Kalau kafir ya kan neraka, percuma. Berbeda Nabi Sulaiman, nabinya Allah, rasulnya Allah, raja yang dibikin Allah, dan akhirnya min ahlil jannah. Ini hanya ada dalam agama Allah saja. Nah, Nabi Sulaiman punya istri 1000. Punya istri 1000. Terakhir yaitu istrinya Uria. Itu istrinya Nabi Daud. Nabi Daud punya istri 100. Terakhir istrinya Uria yang akhirnya dinikah disinggamai lahirlah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Katanya sebagian Khalifah Abbasiyah istrinya 4, gundiknya 5000. Gundiknya 5000. Lebih banyak dari Nabi Sulaiman itu. Istrinya 4, gundiknya 5000. 5000 itu senggamai semua itu. Yang melebihi Nabi Sulaiman lah. Bismillahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Suratnya ini dengan nama Tuhannya Ibrahim, wa Ishaq Tuhannya Ishaq, wa Yaqub. Karena orang-orang Nasrani kan silsilahnya kepada orang
Jadi termasuk orang-orang Yahudi kan istilahnya kepada Nabi Yakub semua. Maka Rasulullah mensesuaikan suratnya Bismi ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Yakub. Bin Muhammad, dari baginda Muhammad an-Nabi sebagai Nabi Rasulullah, utusan Allah, ila uskufi Najran, kepada pendeta-pendeta tanah Najran, wa ahli Najran, dan surat kepada ahli Najran. Silmun, perdamaian antum kalian. Ya baginda Muhammad, saya surat ini isinya mengajak perdamaian. Silmun, perdamaian antum kepada kalian. Ini fa ini sunya aku Ahmadu, kurang mim. Fa ini sunya aku Ahmadu, itu aku memuji. Ilaikum, kepada kalian, memuji ilaha Ibrahim, kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, wa Ishaq, dan Tuhannya Nabi Ishaq, wa Yakub. Yakub punya anak 11. Di antaranya Nabi Yusuf, ya kan? Banyamin. Amma ba'du, sesudahnya basmalah. Amma ba'du, sesudahnya basmalah, fa ini maksudnya aku ad'u, itu aku mengajak, berdakwahkum kepada kalian, wahai ahli Najran, wahai uskufi Najran, mengajak ila ibadatillah, kepada menyembah Allah, min ibadatil ibad, dari menyembah sesama hamba. Wad'u, dan aku mengajakkum kepada kalian, wahai uskufu Najran, wahai ahli Najran, ila wilayatillah, kepada mencintai Allah, min wilayatil ibad, daripada mencintai hamba-hamba. Fa in abaitum, kalau kalian enggak mau ibadatil ibad, enggak mau wilayatillah, faqad adzantu, maka aku telah beritahukum kepada kalian, biharbin, dengan peperangan. Wassalam. Suratnya ringkas banget kan? Ringkas banget. Falamma ata, apabila telah sampai al-uskuf, kepada uskufnya pendetanya, al-kitabu, ialah surat Rasulullah. Falamma ata, maka dikala telah sampai al-uskufa, kepada pendetanya, al-kitabu, ialah surat Rasulullah. Wa qara'a, dan membacalah uskuf kepada kitab, fadha'ah, maka ketakutan. Fadha'ah, maka sangat takut, ialah uskuf bihi, dengan al-kitab. Wa dhu'ira, dan sangat takut sekali sampai mau pingsan-pingsan. Wudu'ira, dan sangat takut, atau dijadikan sangat takut uskuf bihi, dengan kitab. Du'ran, dengan sangat takut sampai menggigil. Syadidan, yang sangat takut sampai menggigil. Wa ba'atha, dan mengirimkan ialah uskuf surat tadi, ila rajulin, kepada seorang lelaki, min ahli Najran, dari ahlinya tanah Najran. Yuqalu, yang diucapkan lahu pada rajulin, Syarahbil bin Wada'ah, ialah Syarahbil bin Wada'ah. Wa kana, dan berada ialah Syarahbil bin Hamadan, itu dulunya dari kota Hamdan. Hamdan ada dua. Ada Hamdan di Yaman, ada Hamdan di daerah Persia, daerah Irak. Ini diperkirakan ini dari Yaman, kota Hamdan, Al-Hamdan. Karena berarti Syarahbil bin Hamdan, itu dari kota Hamdan Al-Yamani, orang Yaman. Walam yakun, dan tidak ada ahadun, ialah seorang, yud'a, yang diajak, yang dipanggil ahadun, idza nazalat,
apabila telah turun mu'addalatun ialah perkara yang sukar qablahu sebelum syarahbil lal ayham bukan ayham wala sayyid dan bukan sayyid walal aqib dan bukan aqib. Artinya kalau ada masalah yang sangat penting pasti syarahbil itu dipanggil oleh uskup karena ini orang yang paling pintar, orang yang paling bijaksana, orang punya pendapat banyak, orang-orang penting lah, orang cerdas, tokoh masyarakat terkemuka, dia punya akhlak yang mulia sehingga menjadi rujukan orang banyak. Ini Syarahbil bin Wada'ah. Fadafa'a maka memberikan, menyerahkan al-uskuf ialah pendeta tadi kitab Rasulullah kepada suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Syarahbil kepada Pak Syarahbil bin Wada'ah. Pokoknya maka membaca ialah Syarahbil pada kitab tadi. Maka Syarahbil kan orang Yaman, orang Hamdan Yaman, sudah bahasa Arab dia bisa baca. Pokoknya membaca ialah Syarahbil pada kitab, pada suratnya baginda Rasulullah. Pokoknya maka bertanya uskuf, ya Aba Maryam, ya Aba Maryam, ya Syarahbil tadi, ma ra'yuka? Ya Aba Maryam, wahai Aba Maryam, ya Syarahbil tadi, ma adapun apa ra'yuka itu pendapat engkau apa ini? Pokoknya bertanya Syarahbil, qad alimta, kau telah tahu wahai uskuf, tahu ma kepada janji wa'ada yang telah menjanji Allah ya Allah Ibrahim ya kepada Nabi Ibrahim fi dzurriyyatihi di dalam anak cucunya Ibrahim Ismail, itu Ismail isinya ma minan nubuwah, dari kenabian. Kan Allah telah menjanjikan di dalam dzurriyyat Ismail, Ishak, Yakub, nabi-nabi sudah banyak. Ismail ini yang belum ada nanti. Ini kan Muhammad kan dari dzurriyyatnya Ismail. Jadi enggak mustahil Muhammad itu nabi itu, kata Syarahbil. Enggak mustahil itu Muhammad itu nabi. Wa ma yu'manu, maka Wama yu'manu, maka tidak jauh. Wama yu'manu, maka tidak jauh. Ayyakuna ialah hendak berada. Hadza ialah Muhammad. Huwa dzakar rajul, itu lelaki yang jadi nabi tadi. Tidak jauh kalau Muhammad itu jadi nabi, tidak jauh, tidak mustahil kalau Muhammad itu nabi. Oh, dari Bani Ishak, Bani Yakub sudah banyak nabinya kan. Yang dari Bani Ismail belum ada ini. Tidak jauh kalau Muhammad itu nabi. Jadi fama yu'manu, maka tidak jauh ayyakuna ialah hendak berada hadza ila Muhammad huwa dzakar rajul, itu lelaki yang jadi nabi dari Bani Ismail. Laisa, tidak ada li bagiku fi amrin nubuwati, di dalam masalah kenabian ra'yun ialah pendapat. Kalau masalah nubuah, kata Syarahbil, saya enggak berani pendapat saya. Takut kualat nanti. Enggak berani saya. Kalau masalah nubuah. Kalau selain nubuah saya punya pendapat banyak. Ini masalah peperangan, masalah kabilah-kabilah Arab, masalah orang baris, orang lain. Saya punya pendapat banyak. Tapi kalau nubuah saya enggak punya pendapat. Takut kualat nanti, katanya. Enggak berani. Saya enggak punya pendapat apa. Enggak berani. Wallahu a'lam.